Sahabat tani, ada 3 peran penting dari mikroorganisme pada lahan pertanian kita. Pertama, yaitu sebagai biofertilizer. Biofertilizer merupakan organisme perombak bahan organik tanah sehingga menjadi unsur hara yang bermanfaat buat tanaman kita. Kedua, yaitu sebagai biostimulan. Peran sebagai biostimulan di sini yaitu dapat menstimulasi dari pertumbuhan tanaman kita melalui hormon dan juga zat pengatur tumbuh yang dihasilkannya. Dan yang ketiga, nah ini yang juga sangat-sangat penting loh ya sahabat tani, yaitu sebagai bioprotektan. Nah, bioprotektan di sini berarti mikroorganisme tersebut dapat melindungi atau memproteksi tanaman kita dari gangguan hama maupun penyakit gitu ya sahabat tani. Beberapa jenis mikroorganisme bermanfaat itu pertama yaitu Bacillus. Bacillus ini ya sahabat tani merupakan mikroorganisme yang dapat melarutkan fosfat di dalam tanah pertanian kita. Dan tahu nggak Anda bahwa unsur fosfat atau fosfor itu merupakan unsur yang dibutuhkan tanaman mulai dari fase awal tanaman sampai pada fase akhir tanaman. Kemudian mikroorganisme kedua yaitu Saccharomyces. Saccharomyces merupakan mikroorganisme penghasil alkohol dan juga karbon dioksida. Dan tahu nggak Anda bahwa karbon dioksida itu merupakan unsur atau zat yang sangat-sangat dibutuhkan tanaman dalam proses fotosintesis. Dan mikroorganisme yang ketiga yaitu Mairosema. Menurut sebuah jurnal disebutin bahwa ternyata Mairosema itu merupakan salah satu jenis mikroorganisme yang bersifat antifungal gitu ya sahabat tani. Artinya selain berfungsi sebagai biofertilizer di sini, Mairosema ini ya sahabat tani juga berfungsi sebagai bioprotektan atau sebagai mikroorganisme yang dapat melindungi tanaman kita dari serangan penyakit. Nah, mantap kan ya sahabat tani ketiga jenis mikroorganisme yang sudah saya sebutin tadi. Gimana? Penasaran di mana sih kita tuh bisa mendapatkan ketiga jenis mikroorganisme tersebut dan kira-kira sejauh mana sih peran dari ketiga mikroorganisme tersebut buat menyuburkan tanah pertanian kita? Maka tonton video ini sampai selesai gitu ya sahabat tani karena pasti akan sangat-sangat bermanfaat. Tetapi sebelum mulai kita intro terlebih dahulu. BIM. Dan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, tanah merupakan tempat bagi tanaman kita itu hidup dan mendapatkan tanaman yang tumbuh dengan subur pasti adalah harapan kita semua, ya enggak? Makanya dengan kita tuh memastikan tanah pertanian kita itu tuh memiliki kandungan mikroorganisme yang bermanfaat, maka dapat meningkatkan kesuburan tanaman kita dan sekaligus juga peluang gitu ya sahabat tani buat kita tuh dapat menghasilkan hasil yang jauh lebih maksimal lagi gitu ya sahabat tani. Dan selain itu juga penambahan pupuk organik cair yang memiliki kandungan mikroorganisme itu merupakan langkah yang ramah lingkungan gitu ya sahabat tani, sekaligus juga memberikan kesuburan dan juga proteksi jangka panjang pada tanah pertanian kita. Ini adalah pupuk LOB atau Liquid Organic Biofertilizer. Pupuk ini diproduksi oleh PT Great Giant Pineapple dan didistribusikan oleh anak perusahaannya yaitu PT Inbiotani Nusantara. Nah, saya sedikit mau bahas ya sahabat tani tentang Great Giant Pineapple. Nah, banyak banget buah-buahan yang kita datengin dari luar negeri gitu ya sahabat tani. Contohnya kurma misalnya, kemudian kiwi, kemudian jeruk sunkist misalnya. Tetapi tahu nggak Anda? Ternyata Indonesia juga punya loh pengekspor buah-buahan jenis nanas gitu ya sahabat tani dan juga olahannya. Dan bahkan masuk jajaran pengekspor terbesar di dunia gitu ya sahabat tani. Dan ternyata
pengekspor tersebut itu salah satunya adalah PT Great Giant Pineapple gitu ya sahabat tani. Kita tahu ya sahabat tani bahwa hasil pertanian itu pasti nggak lepas dari kesehatan tanahnya, bener nggak? Dan kesehatan tanah itu pasti juga nggak lepas dari peran bahan organik dan juga keberadaan mikroorganisme di dalam tanah tersebut. Untuk itu, mari kita ulas bersama ya sahabat tani, apa sih kira-kira manfaat dan juga kandungan yang ada dalam pupuk yang diproduksi oleh PT Great Giant Pineapple ini gitu ya sahabat tani. Ayo! Pada kemasan pupuk LOB ini tertulis kalau kandungan mikroorganismenya yaitu jenis Bacillus, Meirosema, dan juga Saccharomyces gitu ya sahabat tani. Nah, keistimewaan dari mikroorganisme jenis ini itu memiliki kemampuan dalam pelarutan fosfat. Anda sudah tahu belum tentang keberadaan unsur fosfat itu kayak gimana dalam tanah pertanian kita? Nah, sebenarnya itu tuh sudah ada loh ya sahabat tani, tersedia di tanah kita kayak gitu ya sahabat tani. Tetapi terkadang keberadaannya di dalam tanah pertanian kita tuh sulit banget buat dimakan oleh tanaman kita. Karena gini saya jelasin gitu ya sahabat tani, ibarat makanan misalnya kalau masih dalam bentuk mentahan misalnya, ya kalau nggak diproses atau diolah dulu ya sahabat tani nggak bakal bisa dimakan ya nggak. Nah, jadi ketika jenis mikroorganisme terutama jenis Bacillus dan juga Meirosema itu ya sahabat tani, nah mereka berdua itu yang membantu dalam proses pengolahan dan juga pemasakannya, sehingga bentuk fosfatnya itu dapat berubah dan siap buat dimakan oleh tanaman kita. Fosfat atau fosfor sendiri itu fungsinya bagi tanaman kita yaitu berperan pada perkembangan dan juga perakaran tanaman kita dan juga berperan dalam pembungaan dari tanaman kita. Dan ketika unsur fosfor atau fosfat ini tercukupi gitu ya sahabat tani, maka tentu pertumbuhan dan juga hasil tanaman kita tuh bakal jauh lebih meningkat lagi. Kemudian, nah di bagian sini ya sahabat tani tertulis juga kalau mikroorganismenya ini tuh mampu loh buat menghasilkan hormon pertumbuhan tanaman yaitu IAA atau auksin. Nah, auksin ini fungsi utamanya itu buat pemanjangan sel tanaman dan juga baik buat pertumbuhan dari perakaran tanaman kita. Kemudian, nah di sebelahnya sini tertulis juga ada giberelin gitu ya sahabat tani, dan giberelin di sini tuh fungsinya buat mencegah pertumbuhan tanaman kita tuh supaya nggak terjadi kerdil gitu ya sahabat tani. Dan buat Anda yang tanam tanaman buah gitu loh, bisa bikin buah tanaman kita tuh lebih panjang dan juga lebih gede-gede gitu ya sahabat tani. Kemudian, nah sebelahnya ada kinetin dan juga zeatin gitu ya sahabat tani, dan keduanya ini masuk golongan hormon sitokinin gitu loh. Dan sitokinin itu lebih fokus pada pembesaran helaian daun tanaman. Tujuannya apa coba dari sitokinin ini? Yaitu supaya proses fotosintesis tanaman itu dapat loh berlangsung dengan jauh lebih baik lagi. Kemudian di bagian sini, nah ada tulisan juga yaitu ISO 9001 2015. Dan ini tuh artinya produk ini memiliki mutu yang terjaga kualitasnya. Dan pada bagian sininya, nah ada gambar organik Indonesia gitu ya sahabat tani. Artinya pupuk ini memang betul-betul adalah produk organik. Selanjutnya, nah kita lihat pada bagian sininya ya sahabat tani. Nah di sini tercantum buat pengaplikasiannya itu saat pengolahan tanah, maka dosis yang digunakan itu 10 ml per liter airnya gitu ya sahabat tani. Sedangkan untuk penggunaan rutinnya yaitu kisaran 10 sampai 20 ml per liter airnya. Dan bisa diaplikasikan pada tanaman pangan, hortikultura, sampai juga tanaman perkebunan itu juga bisa gitu ya sahabat tani. Oke, supaya lebih mantap lagi gitu ya sahabat tani, maka mari kita langsung ke lapangan dan kita uji bagaimana cara pengaplikasian pupuk LOB ini dan bagaimana sih respon tanaman kita pada pupuk ini gitu ya sahabat tani. Nah, ini ada tanaman jagung ya sahabat tani, dan jagung ini tuh usianya baru 7 hari, dan kami mengaplikasikan pupuk LOB ini itu dengan aplikasi kocor, dan dosis aplikasi yaitu 10 ml per liter airnya.
Nah, ini di usia 20 hari, kemudian pada usia 35 hari kita juga aplikasikan dengan dosis yang sama, tetapi metode pengaplikasiannya yaitu dengan disemprot. Dan ini contohnya gitu ya sahabat tani, kita pakainya tutup gitu loh, karena kita kebetulan memang nggak bawa ukuran gitu ya sahabat tani, dan anggaplah misalnya 10 ml dalam satu tutupnya gitu loh, maka total dari pupuk LOB yang kita pakai itu sebanyak 15 tutup untuk satu tangkinya. Dan pemupukan tambahan yang kita pakai gitu loh buat lahan 2000 meter persegi ini tuh cuma pakai Ponska aja loh ya sahabat tani, dan ini cuman sebanyak 15 kilo aja loh ya sahabat tani. Oh, dikit ya. Nah, ini adalah hasil panenannya ya sahabat tani. Nah, buah jagungnya gede-gede ya nggak ya sahabat tani? Wah, mantap ya. Artinya siapa tahu Anda juga pengen coba kayak gitu loh, maka boleh kok aplikasikan pupuk LOB ini pada lahan pertanian Anda. Dan buat Anda yang bertanya, boleh nggak aplikasi pupuk LOB ini dicampur sama pupuk foliar atau pupuk daun kayak gitu ya sahabat tani? Maka nggak jadi masalah kok, asal pencampurannya itu harus terukur. Dan yang dimaksud dengan terukur itu ya sahabat tani, itu Anda menggunakan yang namanya TDS meter agar ppm-nya itu tidak melebihi 1500-an buat tanaman kayak tomat, mentimun dan juga sejenisnya, dan 2500 ppm buat tanaman padi, jagung dan sejenisnya. Nah, gitu ya sahabat tani. Dan pupuk LOB ini itu ada yang kemasan 1 literan kayak begini kayak gitu loh, dan juga ada yang kemasan lebih gedean yaitu 5 literan gitu ya sahabat tani. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan dari pemupukan Anda. Dan buat yang bertanya di mana sih kira-kira bisa belinya kayak gitu loh, maka coba aja cari di toko pertanian dekat rumah Anda kayak gitu loh. Kecuali memang nggak ada, nah silakan melakukan pembelian melalui aplikasi Shopee di official shop InBioTani Nusantara gitu ya sahabat tani. Dan buat yang mau beli, silakan linknya saya taruhkan pada kolom deskripsi video ini gitu ya sahabat tani. Nah, itu tadi ya sahabat tani review kita tentang pupuk LOB ini ya sahabat tani. Dan review yang dibuat di channel ini kayak gitu ya sahabat tani, itu murni hasil uji coba kami sendiri pada tanaman kami sendiri gitu ya sahabat tani. Artinya bagi teman-teman yang juga minat sama produk ini, maka boleh loh ya sahabat tani kalau mau beli secara online kayak gitu loh, maka link belinya saya taruhkan pada kolom deskripsi video ini gitu ya sahabat tani, silahkan dicari. Oke, terima kasih, saya Rizal Ansar. Dan dengan menggunakan bahan organik, maka mudah-mudahan tanah pertanian kita menjadi lebih terjaga kesehatannya dan juga terjaga kesuburannya buat jangka panjangnya ke depan lagi gitu ya sahabat tani. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.